Wakaf sekali, pahalanya abadi. Dan apapun yang dinafkahkan di jalan Allah, sungguh pahalanya tiada batas bahkan sampai jasad di kalang tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa setia TV 9 Nusantara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Natu Sofa kembali menjumpai Anda dalam program spesial kita selama bulan Ramadan, yakni Tabuh Maghrib, yang kali ini bersama Badan Wakaf Indonesia. Sebuah program yang insya Allah senantiasa mengajak kita untuk mengkaji dan juga dapat menambah khazanah pengetahuan keagamaan kita. Dan hari ini kita membahas tentang wakaf jejak abadi peradaban bersama narasumber yang sudah terhubung bersama kami secara virtual. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Haji Tatang Astarudin SAG SHMSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa. Sebelumnya kami perkenalkan dulu pemirsa, beliau ini Komisioner Badan Wakaf Indonesia sekaligus dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, luar biasa, juga merupakan Ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal Kota Bandung. Kabar baik Bapak Tatang? Baik, alhamdulillah Mbak. Iya, puasanya lancar Pak? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya, hari ini kita membahas tentang wakaf, jejak abadi peradaban. Namun sebelum membahas tema kita lebih jauh, Pak Tatang, di Indonesia ini ada berapa sih jenis wakaf dan juga bagaimana sebenarnya hukum daripada wakaf itu sendiri? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'da. Pemirsa TV 9 Nusantara yang dirahmati Allah, wakaf adalah salah satu instrumen penting di dalam Islam yang memiliki fungsi tidak hanya dimensi ibadah, tapi ada dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi rohani terkait dengan harga diri dan peradaban. Di Indonesia ada satu tahapan yang momentum ya, lahirnya Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf ya. Pada lahirnya Undang-Undang wakaf itu paling tidak ada 3 hal penting ya. Yang pertama, adanya Badan Wakaf Indonesia. Jadi sebelumnya tidak ada, undang-undang ini mengamanatkan adanya Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga negara independen yang berkaitan dengan pengolahan, pengembangan, perlindungan, pengaturan wakaf. Dua, adanya wakaf uang, cash wakaf. Wakaf yang sebelumnya kan orang memahami wakaf itu tanah. Seringkali ada ungkapan yang agak merendahkan wakaf hanya 3M, maka masih madrasah. Betul. Ya bukan. Memang dulu pemahaman umum masih di sekitar itu aja. 3M. Tapi undang-undang wakaf sebetulnya Fatwa MUI di NU sudah membahas terkait dengan kebolehan wakaf uang ya. Adanya dikenalkan wakaf uang atau cash wakaf. Dalam undang-undang wakaf itu sebetulnya ada 3 jenis wakaf. Ada wakaf tidak bergerak, tanah. Wakaf tidak bergerak. Selain tanah ada kendaraan, ada mesin-mesin, ada pesawat, dan lain-lain. Juga ada wakaf uang. Nah, yang ketiga, hal penting setelah undang-undang wakaf adalah adanya keharusan wakaf dikelola secara produktif dan profesional. Hari ini wakaf harus produktif. Baik. Nah, dan profesional pengelolanya. Gitu. Iya, hukumnya sendiri seperti apa, Bapak? Iya, memang dalam Islam ya ini masuk kategori sunnah muakkadah, tetapi bahwa menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting, umat penting dalam konteks ekonomi. Wakaf itu sering dipahami sebagai capital expenditure, belanja kapital yang mengurusi modal tetap kapital. Kalau ini belanja operasional. Kalau satu perusahaan, satu negara tidak punya kapital modal tetap, dia bisa bubar kapan saja. Umat juga kalau
modal kapital, dia tidak punya harga diri, kepastian keberlanjutannya. Jadi wakaf ini menurut saya sesuatu yang penting, inherent dari eksistensi umat itu sendiri. Kalau umat Baik. tidak punya modal kapital, ya, tidak punya pijakan untuk bergerak. Oleh karena itu zakat dan wakaf satu kesatuan. Baik, baik. Iya, Pak Tatang, bagaimana sih terkait wakaf ini untuk alur dan mekanismenya sendiri di Indonesia bisa dijelaskan Pak Tatang? Baik, ini tergantung jenisnya ya. Kalau Baik. wakaf tanah itu kan alurnya orang yang, bentar, rukun wakaf itu dalam undang-undang itu ada 7, kalau Iya. dalam fikih ada 4. Mhm. Undang-undang kan mengembangkan konsepsi dasar benda wakaf, wakaf aleh, dan akad atau sigot. Kalau dalam undang 7 ada wakif, harta benda wakaf, wakaf aleh, ya. Kemudian ikrar, ada peruntukan, ada waktu. Nah, jadi itu alur berwakaf itu ketika wakaf tanah, orang yang mau wakaf namanya wakif itu datang ke majelis ikrar wakaf, kalau di Indonesia di PPIW, pegawai pencatat akta ikrar wakaf KUA, dihadiri 2 orang saksi, lalu terjadi ikrar wakaf. Itu alurnya. Baik. Lalu oleh PPIW didaftarkan tanah wakaf itu BPN, lalu terbit sertifikat wakaf. Kalau wakaf uang itu wakafnya diserahkan ke LKSPWU namanya, distorkan ke lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, bank syariah yang ditetapkan oleh Menteri, lalu diserahkan ke rekening nazir wakaf uang. Sekarang banyak nazir wakaf uang, termasuk NU, kemudian ada lembaga-lembaga lain. Itu alurnya. Dioptimalkan aset-aset itu untuk mauquf alaih. Iya. Baik Pak Tatang. Kemudian wakaf ini disebut sebagai jejak abadi peradaban. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Ya, kita menyaksikan peradaban masa lalu, Romawi misalnya, peradaban pra-Islam, bahkan peradaban Islam, termasuk di Indonesia ada jejak, sebut saja Borobudur misalnya ya. Nah, kita meyakini bahwa kita bisa menyaksikan jejak-jejak peradaban itu karena ada satu konsep atau aturan atau hukum yang melindungi aset-aset itu. Tidak ada orang yang mengklaim punya hak lebih. Kita pastikan bahwa karena ada konsepsi sejenis wakaf, bahkan kita ada wakaf, maka kita bisa menyaksikan jejak-jejak peradaban. Oleh karena itu kita meyakini wakaf adalah pilar peradaban. Kalau boleh merifer sejarah Nabi, ketika dulu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mendirikan masjid bagian memahami itu. Masjid itu orang-orang yang hadir, tidak berpindah-pindah karena ada bangunan tetap. Maka dalam bahasa Arab ada hador, peradaban. Artinya, dan masjid itu dipastikan adalah wakaf. Tidak ada masjid dan bukan wakaf. Itu fatwa MUI juga. Maka kita yakini wakaf itu adalah pilar dan alat baca peradaban. Jadi kalau kita hari ini melindungi wakaf, mengembangkan wakaf, kita sedang bangun dan menjaga peradaban. Peradaban yang dibangun dalam konteks wakaf, dalam konteks ini adalah kita maksud dengan ekosistem ekonomi yang berkeadilan, yang berharga diri, punya keadilan, yang berkeadilan. Dan wakaf itu dalam Islam tidak hanya buat umat Islam sebetulnya, karena mau Baik. Siapapun lah, konsepsi peradaban yang sangat luar biasa. Ya, baik Bapak Tatang. Jadi wakaf ini tidak hanya erat kaitannya dengan 3M, yaitu masjid, madrasah, dan juga makam, namun sejatinya wakaf ini juga dapat membangun peradaban. Pak Tatang, kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, yaitu seputar wakaf jejak abadi peradaban. Tadi Pak Tatang sudah menjelaskan bahwasannya hukum daripada wakaf itu sendiri adalah sunnah muakkad. Lalu seberapa pentingkah untuk kita berwakaf, Pak Tatang? Ya, jadi wakaf tidak hanya soal ekonomi, ibadah sunnah tadi. Menurut saya adalah wakaf adalah soal harga diri kita, soal marwah kita.
Oke. Artinya dalam konteks berbangsa, dalam kontribusi sebagai bagian dari warga bangsa, ketika wakaf dengan nilai yang besar, hari ini kita potensi wakaf kita 180 triliun, Pak. 180 triliun, lalu tanah wakaf kita hampir 544.000 lokasi, Pak. Dan jumlahnya sangat besar. Dalam konteks bagian dari modal pembangunan, tentu itu modal pembangunan yang luar biasa. Ini wakaf uang yang kita serukan di sukuk negara itu bisa menjadi dibiayai untuk modal pembangunan infrastruktur dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Artinya ketika jumlah wakaf kita besar, kita bisa sebut saja dengan skema obligasi negara sukuk, itu menjadi bagian dari modal pembangunan, dan itu artinya umat punya harga diri, punya marwah, kita bisa berperan dalam pembangunan bangsa. Tidak bisa disepelekan. Tentu ini perlu literasi dan gerakan bersama kaitan dengan wakaf. Dan wakaf ini keunggulannya dia tidak boleh hilang dan berkurang. Jadi wakaf itu dilindungi secara yuridis dan ada jaminan teologis. Lindungi secara yuridis adalah Undang-Undang 41, misalnya pasal 40 ya. Wakaf itu nggak boleh dijaminkan, diagungkan, dijual, diwariskan, dihibahkan. Yang melakukan itu kena ancaman pidana. Nah, dalam dari sisi teologis, kita ada hadis Nabi yang populer ya. Tidak mata Adam atau tidak mata insan in qata amalu ila min salas. Shadaqah jariyah atau ilmi tafabi atau sholihin yadullah. Ketika anak Adam wafat, terputus semuanya kecuali 3 hal. Salah satunya shadaqah jariyah. Ulama hampir sepakat bayang sedekah jariyah itu adalah wakaf. Karena yang sedekah lain tidak makna jariyah. Artinya ketika kita wakaf, aset wakaf itu abadi sampai hari kiamat, karena dilindungi oleh undang-undang dan secara teologis agama kita melindungi, karena itu adalah harta Tuhan atau harta Allah, harta bersama yang manfaatnya besar. Iya, baik, luar biasa Pak Tatang. Jadi kalau kita berbicara tentang manfaat dari wakaf dari segi ukhrawi, ini mungkin sudah maklum diketahui ya Pak Tatang, namun bagaimana manfaat wakaf dari segi duniawi, baik manfaat untuk wakifnya sendiri atau manfaat untuk membangun peradaban, seperti apa Pak Tatang? Ya, tadi bayangkan kalau kita umat punya dana abadi, itu kalau sahabat-sahabat tahu, mungkin ada Oxford, ada Harvard University, Stanford University, dia punya, misalnya Stanford tuh punya 108.891 miliar dolar dana abadi, manfaatnya. Dengan dana abadi yang besar itu dia bisa melakukan banyak hal, riset, membiayai anak-anak hebat. Kita punya dana abadi LPDP saja, kita bisa melakukan banyak hal, anak-anak yang kemampuan bisa sekolah kemanapun. Nah, bayangkan kalau pesantren juga, umat punya dana abadi santri, dana abadi pesantren, pesantren bisa melakukan banyak hal. Nah, dengan cara itu sebetulnya sedekah jariyah, anak yang soleh itu bukan ilmu yang bermanfaat. Peradaban. Anak-anak kita yang hebat itu adalah penggerak peradaban, aktor-aktor peradaban. Mereka yang punya potensi besar hari ini jangan terkendala oleh biaya sekolah, kuliah. Ketika kita punya dana abadi melalui gerakan wakaf, kita optimis bahwa peradaban kita gemilang, peradaban santri, pesantren, dan umat akan gemilang. Dan kemanfaatannya bukan hanya buat umat Islam ya, untuk lingkungan hidup, untuk burung-burung, binatang. Ada tradisi di beberapa negara wakafnya itu diperuntukkan untuk makan burung. Artinya bahwa inilah rahmatan alaminya Islam melalui konsep wakaf. Iya, baik, luar biasa. Wakaf ini adalah implementasi dan juga cerminan dari keindahan agama Islam kalau menurut saya, Pak Tatang ya. Kemudian Pak Tatang, Anda selaku Komisioner Badan Wakaf Indonesia atau BWI, bagaimana kesesuaian pengelolaan wakaf saat ini dengan regulasi yang sudah ada, Pak Tatang? Ya, sejauh ini ya terutama misalnya wakaf-wakaf yang pesantren, masjid, madrasah itu luar biasa. Maka mereka itu perlu diperhatikan oleh kita
kan dalam konsepsi bisnis atau konsep pesantren itu sebut social ekosistem. Dalam wakaf itu ada yang mengkategorikan ada wakaf khairi, wakaf kebaikan, wakaf sosial, ada wakaf produktif, ada wakaf mustarak gabungan antara itu. Nah, masjid, madrasah, makam itu dalam konteks bisnis itu adalah sosial ekosistem yang cost center, dia butuh biaya. Jangan paksa mereka cari uang, jangan paksa pesantren cari uang. Nanti pesantren sarwa uang, itu jauh dari hitohnya pesantren. Tapi pesantren harus di backup oleh bisnis ekosistem yang menghasilkan uang melalui wakaf produktif, melalui wakaf uang yang dioptimalkan. Dan selama ini mereka yang bergerak, para kiai di kampung, pesantren, itu kan luar biasa. Mereka memanfaatkan aset-aset wakaf. Memang sekarang ada sengketa, tapi tidak terlalu banyak sengketa kaitan dengan persoalannya pada kedisiplinan, sama ini nazir yang wakaf pada pendaftaran dan sertifikatan. Nah, itu yang hari ini kita dorong mereka untuk lebih, konsepnya profesional. Profesional itu profesional kan ada 3 aspek dalam ada knowledge, ada skill and value. Yang najir profesional itu dia punya pengetahuan, punya keterampilan, punya mentalitas, betul, punya integritas, value yang mereka istiqomah. Dalam hadis juga kan sebetulnya pengelola wakaf itu dalam undang-undang kita boleh ambil ujroh, insentif dari pengelola wakaf. Upah ya Pak ya? Nah, itu 10% dalam undang-undang. Pak Tatang, kita lanjutkan pembahasan yang sempat terjeda. Pak Tatang, kita berbicara tentang wakaf sebagai jejak abadi peradaban. Pak Tatang sendiri dari Komisioner Badan Wakaf Indonesia, sebenarnya apa saja program dari BWI yang telah atau sedang berlangsung itu yang sebagai upaya untuk menciptakan jejak abadi peradaban itu sendiri? Silahkan Pak. Baik. Selain pada pengaturan regulasi, pengawasan dan pembinaan, hari ini ada fokus kaitan dengan melindungi aset-aset wakaf yang ada, aset-aset tanah dan bergerak. Karena masih belum semua tanah wakaf itu bersertifikat dan bahkan ada yang tercatat dalam akte wakaf. Ini sedang digesa kerjasama dengan BPN, dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua, kita primadona kita hari ini menggerak wakaf uang. Wakaf uang itu punya keunggulan dibanding wakaf yang tadi tidak bergerak. Orang wakaf uang tidak harus nunggu kaya, karena dengan 10.000 dia bisa berwakaf. Betul. Nah, sekarang banyak kanal-kanal, banyak lembaga wakaf, nadir wakaf, bahkan fintech ya, yang berkaitan dengan kemudahan orang untuk berwakaf dengan mobile macam itu yang hari ini menjadi kita dorong terkait dengan pengumpulan wakaf. Ada divisi nazir. Hari ini kita punya BWI namanya lembaga sertifikasi profesi. Itu sesuai amat undang-undang harus profesional. Ini ada kaitan dengan kecakapan, keterampilan, 37 kompetensi yang dimiliki oleh nazir. Dari mulai penerimaan sampai penjagaan, pengembangan. Seperti itu. Iya Bapak, jadi dari 3 jenis wakaf, yang pertama ada wakaf tanah, kemudian ada wakaf non-tanah, atau ada juga wakaf uang. Ini yang paling banyak memiliki keunggulan adalah wakaf uang, karena mungkin pengelolaannya juga mudah, begitu ya Pak Tatang ya? Ya. Iya, kemudian Pak Tatang, ada fenomena apa yang akhir-akhir ini Pak Tatang mungkin tertarik dengan fenomena itu terkait dengan wakaf di Indonesia? Silakan Pak. Ya, ada fenomena di mana ada hasil riset kan orang Indonesia itu dianggap negara dengan tingkat kedermawanan paling tinggi. Betul. Dan kedua, ternyata anak milenial, anak-anak muda juga mereka dalam riset menyisihkan sebesar uang jajan dan ininya untuk berdonasi, berderma. Ini tentu satu peluang kaitan dengan bagaimana kita melakukan literasi
kepada kalangan milenial untuk berwakaf, dan itu tentu tadi kepentingannya untuk peradaban, bahkan untuk mereka sendiri, untuk membantu mereka yang tadi anak-anak hebat yang tidak punya biaya untuk melakukan melanjutkan pendidikan. Sekarang dengan dana abadi bisa melakukan. BWI dalam kita di website kita ada beberapa project ya yang dikeluarkan oleh Nazir, dan kita dorong, kita backup kaitan dengan pengumpulan dan gerakan wakaf uang, wakaf tunainya. Iya, baik Pak Tatang. Dalam mengelola atau juga melaksanakan pengelolaan wakaf, tentu Badan Wakaf Indonesia ini selalu berbenah dari tahun ke tahun. Kemudian saat ini Pak Tatang, apakah ada evaluasi dari BWI kalau dibandingkan dengan wakaf-wakaf sebelumnya yang telah berlalu? Ya, sebetulnya kita melihat sekarang wakaf sedang on fire istilahnya ya. Semua orang membicarakan, semua kementerian membicarakan terkait wakaf. Seluruh ormas bergerak, NU, Muhammadiyah, semua bergerak. Baik karena dengan penataan aset-aset tanah yang mereka miliki, kemudian gerakan wakaf uang, pesantren juga hari ini bergerak membuat dana abadi pesantren. Dana abadi yang tadi misalnya kalau wakaf uang tidak boleh hilang, lalu ada skema-skema sekarang untuk tasarruf investasi wakaf uang di berbagai macam, termasuk sukuk negara. Artinya sangat terbuka peluang optimalisasi aset wakaf, masuk wakaf tadi, wakaf tanah, wakaf tidak bergerak juga hari ini harus dijaga, karena dia juga penting. Tidak ada pesantren madrasah yang tidak berbasis wakaf, termasuk tanah-tanahnya. Kita juga hari ini dorong ormas, masjid mensertifikatkan tanah wakafnya, karena hari ini banyak proyek pembangunan ya, PSN, proyek strategis nasional, ada tol, ada bendungan yang kemudian ada tanah wakaf yang terdampak oleh proyek itu. Kita juga coba dilindungi dengan sebuah proses penggantian yang prinsip kita pergantian itu harus sama, harus seimbang, kurang-kurangnya sama nilai pergantian. Oke, iya Pak Tatang. Kemudian ya sangat luar biasa Pak Tatang. Jadi Pak Tatang, kalau misalnya kita melihat tentang pengelolaan zakat oleh BWI, tantangannya apa aja sih Pak Tatang sejauh ini? BWI sebetulnya tidak mengelola wakaf ya. Yang mengelola wakaf itu Nazir. Betul. Ya, Nazir. Meskipun BWI juga bisa menjadi Nazir yang skala internasional. Betul. Ya, kendala yang hari ini kita temukan dalam kajian kami, Nazir ini belum full time. Baru 16% Nazir di kita ya full time mengurus wakaf, sisanya sambil-sambil gitu. Kalau mereka full mengurus wakaf, betapa dia menjadi kekuatan dahsyat yang bisa bermakna bagi umat, bagi kesejahteraan masyarakat. Itu kita dorong Nazir, yang anak-anak muda hari ini menjadi Nazir. Kita dorong kampus, ada mata kuliah, ada pelajaran, ada latihan berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Iya, baik. Jadi poin utama ada pada Nazir. Lalu bagaimana cara mengatasinya Pak Tatang? Ya, ini kita membentuk lembaga sertifikasi profesi Nazir. Dengan bisa menaker ya tentang Nazir. Kita dorong mereka bertahap untuk menyesuaikan diri, mengadaptasi manajemen konsep baru tentang manajemen wakaf, tentang investasi, menghitung penataannya, lalu menghitung investasi aset wakaf. Dan kita membuka jejaring partner untuk mengoptimalisasi aset-aset wakaf. Iya, baik. Ya, Pak Tatang, kalau kita berbicara soal tradisi, ini ibarat mata rantai yang harus berkelanjutan. Nah, apakah Pak Tatang setuju kalau misalnya wakaf ini disebut sebagai tradisi yang harus dilestarikan? Bagaimana tanggapannya Pak Tatang? Ya, hari ini salah satu ikhtiar kita BWI dan tentu tugas kita semua adalah menjadikan wakaf sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup. Dulu ada kata-kata asar sahabat Jabir. Kata beliau, "Lam yakun ahadu min ashabin Nabi di bidarutin illa wakaf." Satu pun sahabat Nabi yang memiliki kecukupan, kemampuan, kecuali dia berwakaf.
sebetulnya hari ini bahwa ada transformasi wakaf, wakaf berwakaf tidak harus nunggu kaya dulu. Betul. Tapi dengan wakaf uang nilainya tadi mungkin ya bagi yang merokok itu tidak lebih gede dari bisa lakukan berwakaf. Karena ini bagaimana itu menjadi lifestyle. Tidak ada hari tanpa wakaf, tidak ada Jumat tanpa wakaf, tidak ada Ramadan tanpa wakaf. Masya Allah. Iya, hal terkecil apa yang bisa kita lakukan dari sekarang nih Pak Tatang dalam upaya mensukseskan wakaf yang menuju jejak abadi peradaban ini Pak Tatang? Ya, tentu ada pepatah orang tua yang sering saya sampaikan. Hidup bukanlah aktivitas mengukur jarak. Oke. Sejatinya adalah kegiatan mengukir jejak. Oke, luar biasa. Ini harus dalam hidup harus terus mengukir jejak. Doa Nabi Ibrahim yang populer dan mungkin kita mengamalkannya ada syuara ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhir. Itu saya yang kalimat terakhir. Waj'al li lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikan aku diceritakan indah, lisan yang indah oleh generasi sudah. Jadi tugas kita hari ini, mari kita bangun jejak yang terbaik supaya anak cucu mengenang kita dengan kebaikan. Artinya ada hal yang kita legacy yang kita tinggalkan. Iya, luar biasa Pak Tatang. Mungkin jika gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan ada amal kebaikan yang ditinggalkan. Kemudian Pak Tatang, mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk Pak Tatang. Ada ya? Oke, dari Siti Mojokerto. Assalamualaikum Pak Tatang Astarudin. Apakah wakaf bisa diambil kembali oleh orang yang mewakafkan? Silakan ya, Pak. Dalam undang-undang ya, undang-undang itu pasal 3 wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diambil kembali. Oke. Dalam itulah undang-undang kita memutuskan. Meskipun di dalam ulama fikih kan ada yang mengatakan boleh ketika ada kondisi luar biasa tetapi bahwa hukmul hakim al-khilaf, putusan negara itu menghilangkan perbedaan terkait dengan pandangan mazhab. Para ulama pun sebetulnya hampir semua itu tasydid ketat berkaitan dengan perubahan wakaf. Jadi harus tetap dijaga, nggak boleh diambil lagi, nggak boleh rusak, nggak boleh hilang. Apalagi undang-undang kita mengatakan nggak boleh. Yakinlah bahwa meskipun kan alasan misalnya orang anak cucunya nggak kebahas. Karena kan ada wakaf luri namanya, wakaf ahli. Wakaf yang manfaat dan pengolahnya oleh keluarga. Ini bisa. Memang Al-Quran memerintahkan jangan meninggalkan anak cucu yang lemah. Kita yakin dengan berwakaf akan bertambah keberkahan kemanfaatan. Dan wakaf bisa diniatkannya nanti untuk keluarga, untuk anak cucu. Tapi statusnya wakaf, nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh nanti rebutan antar ahli waris. Itu menurut saya wakaf ini ada solusi terbaik untuk keluarga tetap bersatu, tapi tetap bisa menerima manfaat dari warisan yang ditinggalkan orang tua ini. Iya, baik, luar biasa Pak Tatang. Jadi ikrarnya sudah jelas, akadnya sudah disepakati, sikotnya sudah ada, sehingga orang yang berwakaf mungkin tidak boleh ya Pak Tatang ya, tidak boleh ditarik kembali. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Pak Tatang. Dari Dion Gersik, Assalamualaikum Bapak Tatang Astarudin, mengapa wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat saat ini? Silahkan. Iya, ketika salah satu poin dari aset yang hebat itu kan aset yang lestari abadi, tapi produktif gitu. Dan itu ada di wakaf gitu. Oke. Jadi zatnya ainnya dilindungi, tapi dalam bahasa Nabi kan bahasa selaha wasabil samarotah, tahan pokoknya, kembangkan manfaatnya. Maka itulah satu konsep yang paling hebat dalam konteks optimalisasi aset gitu. Jangan sampai wakaf asetnya hilang, manfaatnya tidak ada. Baik, betul. Di dalam wakaf itunya dijaga, dari situ dioptimalkan. Baik, iya Pak Tatang, langsung saja mohon izin di pertanyaan selanjutnya. Bolehkah harta yang sudah diwakafkan oleh orang tua lalu dijual oleh ahli waris
dari orang tua yang sudah meninggal ini? Apakah boleh Pak Tatang? Oh, pasti nggak boleh. Dalam undang-undang nggak boleh. Oke, ditarik saja nggak boleh ya Pak ya? Maka harta waris itu ada harta yang tidak ada peran ahli waris, namanya harta waris. Maka dalam Al-Quran, wajali min warasati jannatin, itu Nabi Ibrahim doa tadi, kelanjutan dari Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan aku pewaris surga. Nah, surga itu bukan apa? Kita nggak punya peran sebetulnya, kita punya amal. Tapi surga itu kita dapat karena kasih sayang dan rahmatnya Allah. Begitu juga harta waris. Harta waris itu harta yang punya orang tua, kita nggak beli. Ketika orang tua udah mewakafkan, kita ambil. Nah, ini terlalu naif. Betul. Harta yang kita tidak punya peran apa-apa. Betul. Itu harusnya kita jaga supaya pahala orang tua tidak diambil lagi. Baik, terima kasih Pak Tatang. Sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, Pak Tatang, mungkin apa harapannya kepada pemirsa sebagai kesimpulan perbincangan kita pada sore hari ini? Silakan Pak. Dari tadi pembahasan kita dan kajian kita tentang wakaf, kita tidak perlu ragu lagi. Dan kita yakin-yakinnya bahwa ya wakaf adalah pilar peradaban masa depan kita. Dengan wakaf kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa mendorong anak-anak hebat, generasi masa depan, kita bisa akses pendidikan yang hebat. Dengan wakaf kita bisa membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk banyak orang. Itulah bukti dan argumen yang paling kuat berkaitan dengan wakaf adalah pilar jejak peradaban. Ya, jejak peradaban masa lalu ada wakaf, dan pilar peradaban masa depan kita yakin kita bisa bangun dengan wakaf dan sepakat oleh kita semua. Iya, ada harapan lagi dari Pak Tatang? Ya, rugi kalau kita tidak berwakaf ya. Oke. Maka siapapun hari ini, mari kita buat jejak indah di bulan Ramadan ini dengan jejak terbaik, jejak yang punya nilai kemanfaatan dan keabadian. Dan jejak yang memiliki kemanfaatan dan keabadian itu adalah wakaf. Kami bismillah di hari akhir Ramadan kita tahun ini, jangan sampai Ramadan lewat tanpa kita melakukan jejak terbaik. Dan jejak terbaik dalam keyakinan kita adalah wakaf, karena dia memiliki kemanfaatan dunia dan keabadian ya. Amin, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Tatang untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan juga kesediaannya. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Dr. Haji Tatang Astarudin SAG SHMSI dari Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Jadi pemirsa, idza mata ibnu adama yang qata amaluhu ila min thalathin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Jadi ketika anak Adam meninggal, putuslah seluruh amal ibadahnya, seluruh pahalanya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan. Tentu ketiga perkara ini sama-sama bisa kita upayakan dari sekarang. Dan karena hari ini kita membahas wakaf, terutama wakaf, apapun yang dinafkahkan di jalan Allah, sekali lagi pahalanya tidak akan terputus, bahkan sampai jasad di kalang tanah. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini dapat memberikan manfaat dan juga berkah untuk kita bersama. Dan informasi bagi Anda yang mungkin ingin mengadakan event buka puasa bersama, kemudian menghadirkan tausiah daripada kiai dan juga tokoh masyarakat, dan ingin diliput oleh tim kami, tim TV 9 Nusantara, silahkan langsung saja menghubungi 0821 3174 4321. Akhirnya saya Netu Sofa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.